Shalom saudara-saudaraku, kembali kita berjumpa dalam acara The Good News Program bersama saya, Pastor Andre Roland Klein. Saya mengucap syukur, saya begitu bersuka cita kita boleh berjumpa walaupun secara online. Biarlah berkat penyertaan Tuhan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Saudara-saudaraku, banyak sekali orang-orang percaya yang notabene disebut anak-anak Tuhan, tetapi mereka tidak mengandalkan Tuhan, terutama ketika mereka menginginkan sesuatu untuk dirinya atau menginginkan sesuatu untuk kebutuhannya. Nah, saudaraku, di saat mereka menginginkan misalnya masalah keuangan, mereka tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya mereka jatuh oleh karena tipu daya iblis. Mereka jatuh dalam hal korupsi. Demikian juga mereka yang mungkin sakit dalam kesehatan mereka memerlukan kesembuhan. Tetapi karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, tipu daya iblis masuk, mereka akhirnya harus jatuh kembali dalam dosa karena mereka harus pergi ke dukun. Mereka pikir dukun lebih berkuasa daripada Tuhan, atau apapun yang mereka perlukan untuk kebutuhan hidup mereka. Banyak sekali ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, maka engkau akan berkompromi dengan dosa. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang jatuh oleh karena tipu daya iblis, dan akhirnya mereka berbuat seperti apa yang Daud lakukan. Daud jatuh karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Beberapa peristiwa yang lain dia sangat mengandalkan Tuhan, tetapi satu hal ini dia tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Elohim menyuruh Nathan untuk berbicara kepada Daud. Peristiwa ini diambil dari kitab 2 Samuel 12 dari ayat yang pertama. Saya akan ringkas ya supaya akan lebih cepat. Ada dua orang di dalam kota, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya memiliki banyak kambing, domba, lembu, dan sapi. Sedangkan si miskin tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki satu ekor anak domba kecil yang dia beli dan dia pelihara sebagaimana dia memelihara seperti memelihara anak-anaknya, dan akhirnya domba itu menjadi besar. Pada suatu ketika si kaya kedatangan seorang tamu, temannya dari kota lain, dan si kaya ingin menjamu tamu tersebut. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Karena dia merasa sayang akan lembu, domba atau kambingnya, maka dia tidak menyembelih lembu domba miliknya, tetapi dia mengambil domba si miskin yang hanya satu-satunya itu untuk dia sembelih dan dia buat menjadi hidangan bagi tamunya. Ketika Daud mendengar cerita itu dari Nabi Nathan, maka Daud merasa marah. Dia katakan apa? Demi Tuhan yang hidup, orang kaya itu harus mati karena dia sudah mengambil domba milik orang miskin itu tanpa belas kasihan. Itu yang terjadi. Daud begitu marah. Tetapi kemudian apa kata Nabi Nathan terhadap Daud? Nabi Nathan katakan, itu adalah engkau. Itu adalah gambaran dari engkau. Mari kita baca, saudaraku, di 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Kemudian berkatalah Nabi Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Israel, aku yang sudah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kemudian telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Ayat yang ke-9, mengapa engkau menghina Tuhan
dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, dan istrinya Batsheba kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah saudara, cerita ini tentu Anda sudah pernah mendengar. Ketika Raja Daud lagi berjalan-jalan sore hari di atap rumahnya, dan kemudian dia melihat ada seorang perempuan cantik yang mandi, yang take a bath. Orang perempuan cantik yang sedang mandi. Kemudian dia merasa tertarik akan wanita itu. Namanya siapa? Batsheba. Namanya Batsheba, istri dari Uria. Kemudian dia merekayasa sesuatu, karena Uria adalah salah satu prajurit Israel. Dia kirim Uria kepada Yoab. Daud dengan cara yang begitu licik, saya katakan, dia mengirim Uria kepada Yoab agar Yoab menaruh Uria di tempat yang paling depan. Dan dikatakan ketika terjadi perang yang hebat, Yoab harus mundur dan biarkan Uria mati dalam peperangan. Dan akhirnya, saudaraku, Daud mengambil Batsheba, istri Uria, menjadi istrinya. Saudaraku, perhatikan ini. Di saat engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, maka pasti engkau berkompromi dengan dosa. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Yeremia 17 ayat 5 katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti hatinya menjauh dari Tuhan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu dan berkompromi dengan dosa untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Saudaraku, Bapamu itu adalah Bapa yang sangat murah hati. Dia Bapa yang sangat baik. Bila ada sesuatu yang kau inginkan, ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu, datang kepada Bapa. Katakan, Bapa, aku memerlukan ini. Bapa, aku memerlukan itu. Jadi ketika engkau menyatakan itu kepada Bapa, Bapa akan memberikan itu kepadamu. Haleluya. Seperti apa yang Elohim katakan kepada Daud. Apa yang Elohim katakan kepada Daud? Aku telah memberikan semuanya kepadamu, dan seandainya itu belum cukup, aku tentu akan menambahkan ini dan itu kepadamu. Saudaraku, apabila ada sesuatu yang belum cukup di dalam hidupmu, ada sesuatu yang kau rasakan kurang di dalam hidupmu, datang kepada Bapa dan Bapa akan katakan, aku akan menambahkan kepadamu ini dan itu untuk keperluanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.